Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa jahada ma'ahu fi sabilillah. Amma ba'du. Selanjutnya rukun nikah yang berikutnya adalah ijab dan qabul atau sighat. Ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah dua kata yang digabungkan menjadi satu. Seperti dalam bahasa Indonesia ada istilah suami dan istri, digabungkan menjadi suami istri. Ketika berangkat ke satu tempat ada kata-kata yang sering kita dengar, pulang pergi. Itu dua kata yang digabungkan menjadi satu, suami istri, pulang pergi. Yang keduanya mempunyai arti yang berbeda. Suami istri, suami artinya beda, istri artinya beda. Suami laki-laki yang punya istri, istri seorang perempuan yang punya suami, maka disebut istri. Laki-laki yang punya istri disebut suami. Kalau nggak punya istri, duda. Kalau nggak punya suami, janda. Kalau nggak punya pasangan, jomblo. Gitu. Nah, orang yang ingin melangsungkan pernikahan, salah satu rukun dari pernikahan tersebut adalah ijab dan qabul. Begitu juga dengan ijab dan qabul. Terdiri dari dua kata, ijab, qabul, ijab dan qabul. Seperti Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj mempunyai arti masing-masing. Isra artinya perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara Mi'raj artinya naiknya Nabi dari Masjid Aqsa ke langit ke-7 dan ke Sidratul Muntaha. Namanya Mi'raj. Dua kata yang digabung tapi mempunyai arti yang berbeda. Begitu juga dengan ijab dan qabul. Ijab qabul, dua kata yang digabung dan masing-masing mempunyai arti yang berbeda. Ijab adalah penyerahan. Bahasa Indonesia penyerahan. Qabul artinya penerimaan. Ijab itu dilakukan atau diucapkan oleh seorang wali yang menjadi wali nikah untuk si wanita atau calon mempelai istri. Dan qabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki atau orang yang ditunjuk untuk mewakilkannya. Begitu juga wali bisa mewakilkan kepada orang lain. Ijab bisa kepada wali atau kepada orang yang diwakilkan untuk menjadi wali. Maka ijab qabul itu ijab dari seorang wali. Maka seorang wali mengatakan zawwajtuka atau ankahtuka. Jadi ijab itu harus terdiri dari kata zawwajtuka atau ankahtuka. Makanya para ulama ketika melakukan ijab dan qabul menggabung dua kata ini. Atau dalam bahasa Indonesianya, saya nikahkan kamu, saya kawinkan engkau gitu. Saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau. Seperti misalnya Pak Syamsuddin, Pak Rojali tadi, tetangga Pak Syamsuddin ingin menikahkan anaknya namanya Halimah kepada saudara Ahmad. Saudara Ahmad anak dari Bapak Mahmudin. Maka yang jadi walinya adalah Bapak Rojali. Si wali mengucapkan ijab, Bapak Rojali mengucapkan ijab. Lalu si Ahmad mengucapkan qabul. Berarti Bapak Rojali mengucapkan seperti ini. Ya Ahmad bin Mahmudin, angkahtuka wa zawwajtuka binti makhtubataka binti Halimah bimahri 40 graman min dhahabin wa adawatis sholati naqdan. Yang kalau diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia, wahai Ahmad bin Mahmuddin, aku nikahkan engkau
dan kawinkan engkau dengan putriku yang bernama Halimah dengan mas kawin 40 gram emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Itu ucapan dari si wali nikah yang disebut namanya ijab, penyerahan. Lalu qabul, maka qabul ini adalah kata yang menyambung dan menyambut atau jawaban dari penyerahan dari seorang wali. Itu yang diucapkan oleh walinya, itu oleh Bapak Syamsuddin. Maka dijawab dengan qabul yang diucapkan oleh si Ahmad. Maka Ahmad langsung ketika ijab qabul sambil berjabat tangan memegang tangan wali nikah Bapak Syamsuddin, dan dia katakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Saya terima nikah dan kawinnya. Kalau dalam bahasa Indonesianya, saya terima nikah dan kawinnya Halimah binti Syamsuddin untuk diriku dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Qabiltu nikahaha li nafsi bi mahril madhkur naqdan. Saya terima nikah dan kawinnya Halimah binti Syamsuddin untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ada sebagian yang menggunakan li nafsi, tapi tidak menggunakan li nafsi pun tetap sah pernikahannya. Misalnya qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Gitu. Saya terima nikah dan kawinnya Halimah dengan binti Syamsuddin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah pernikahannya. Maka pernikahan itu jadi syaratnya harus ada ijab dari wali dan qabul dari si pengantin, dan disyaratkan tidak ada jeda yang lama. Artinya ketika si wali nikah mengucapkan angkahtuka wa zawajtuka ya Ahmad bin Rajali, angkahtuka wa zawajtuka binti Halimah bimahri arba'ina graman wa adawatis sholati naqdan, maka setelah itu langsung dijawab dan disambut oleh ucapan si Ahmad qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkuri naqdan. Menggunakan bahasa Arab jawabannya lebih simpel dan lebih sedikit, tapi kalau menggunakan bahasa Indonesia jawabannya lebih jelimet karena harus disebut namanya. Saya terima nikah dan kawinnya Halimah binti Syamsuddin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Tidak menggunakan kata naqdan pun sah. Gitu. Tidak menggunakan kata naqdan pun sah. Dan seandainya pun tidak menyebutkan mahar atau mas kawin juga sah. Kenapa? Sebab mas kawin itu bukan rukun nikah, tapi dia cuma syarat sah nikah. Seandainya pun tidak dibayar di waktu akad, menjadi hutang, tanggungan buat si suami. Itu. Atau misalnya ketika akad disebut saya nikahkan engkau dengan putriku yang bernama Halimah dengan mas kawin 40 gram emas dan seperangkat alat sholat dibayar nyicil, boleh, sah pernikahannya. Maka si Ahmad menjawab, saya terima nikah dan kawinnya Halimah binti Syamsuddin dengan mas kawin tersebut dibayar nyicil. Gitu. Nah, berarti itu syarat dan rukun nikah sudah sempurna. Ada dua mempelai, ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada dua orang saksi, ada wali nikah, ada dua orang saksi, dan yang kelima ada ijab dan qabul. Ijab dan qabulnya boleh menggunakan bahasa Arab, boleh menggunakan bahasa Indonesia. Dengan catatan tadi, kalau menggunakan bahasa Arab berarti orang yang menjadi saksinya harus paham dan mengerti yang diucapkan oleh si wali nikah, mengerti bahasa Arab berarti. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.